Halo, selamat pagi lurs, dulurku semuanya. Kembali lagi di channel Tukang Motor. Hari ini saya mau nge-review ada mic ya nih. Mic murah sekali, di bawah 100.000, beli di salah satu toko online terbesar di Indonesia ya. Yang sekarang ini lagi apa namanya, iklan gede-gedean, WIB. Nah, itulah itu. Nah, ini mic-nya kita review dulu, kira-kira bagus apa tidak buat teman-teman motovlog. Tapi buat catatan, saya ini pakai helm cross ya. Jadi artinya kualitas sekarang yang didapatkan suaranya ini, apabila teman-teman pakai helm full face, pasti akan jauh lebih baik daripada saya. Mulai dari kejelasan suara sama ini apa namanya, suara anginnya begitu terdengar apa tidak gitu. Kalau saya ini mungkin masih cukup terdengar karena pakai helm motocross. Ingat ya, jadi kalau teman-teman pakai full face pasti jauh lebih baik daripada kualitas suara saat ini yang sedang direkam. Oke, ini sambil kalian melihat suasana bawah ini ya, kalian mendengarkan kualitas suaranya. Nah, ini saya ini sekarang lagi perjalanan menuju tempat kerja seperti biasa di puskesmas saya, puskesmas perbatasan RI dan Timur Leste. Nah, suaranya agak gitu karena jalannya yang geronjal lur. Pagi. Nah, kedengaran nggak suara mereka tadi? Masuk nggak? Mamanya bilang pagi gitu. Ini orang-orang jam segini mulai berangkat semua ke sawah. Pagi. Waduh, ora dibales lur. Oke. Oh ya. Aku sambil cerita-cerita aja kali ya gitu, buat kalian dengerin suara ini. Jadi hari ini tuh hari kejepit sebenarnya. Kemarin Kamis, Jumat itu kan libur, besok Minggu libur. Nah, malesnya dek puskesmas itu begitu di kabupatenku sih. Itu kami 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu. Jadi ya ini Sabtu ini harus masuk mau nggak mau kayak gitu. Nah, hari ini kami ada kegiatan namanya ANC. ANC itu antenatal care. Kita mau periksa ibu-ibu hamil loh. Biasanya dijadwalkan sebulan 1 kali per desa untuk memeriksa dan menjamin bahwa kehamilan ibu-ibu di sini itu sehat, aman, bisa dilahirkan dengan baik. Itu buat teman-teman yang nonton ini kan rata-rata mesti kan wah bajur. Kaget aku lur. Aduh. Nah, mau tekan yuk. Kan biasanya nonton ini kan cowok-cowok nih. Nah, kalian boleh lah tahu tentang ANC, antenatal care ya. Itu. Jadi gini lur, buat yang sudah menikah maupun sudah akan menikah, itu penting untuk membawa pasangan kalian ketika hamil ketika hamil untuk periksa. Minimal saranku sebulan sekali, mulai dari awal kehamilan sampai akhir gitu. Di akhir kehamilan bisa sebulan 2 kali kayak gitu. Nah, biasanya nanti nih tergantung kalian periksanya di mana. Nek kalian di pagi di desa kayak aku gini di desa nek periksa di puskesmas, bawa istri kalian ke puskesmas atau ke Polindes sesuai dijadwalkan bidan desa setempat. Biasanya 1 bulan 1 kali. Tapi nek kalian di kota, ya kalian bisa ke dokter spesialis kandungan. Nah, yang lebih jos kayak gitu. Cuman kalaupun di desa tidak usah berkecil hati. Percaya sama kualitas bidan dan dokter bahwa mereka akan memberikan yang terbaik untuk memeriksa pasangan kalian, istri kalian yang tercinta kayak gitu. Nah, pesan saya itu gini, kalau waktu antenatal care itu kan banyak yang diperiksa, mulai dari
kesehatan ibu sama kesehatan janin. Pemeriksaan simple buat janinnya itu adalah pemeriksaan posisi janinnya seperti apa, habis itu detak jantung bayimu gimana. Beda nama dokter tuh bisa tahu misalnya bayimu lagi stres atau ada masalah dari kondisi detak jantungnya yang meningkat atau melemah seperti itu. Nah terus kadang ada beberapa puskesmas yang sudah diberikan fasilitas alat USG sederhana ya, lu nggak USG yang canggih gitu, enggak, sederhana, tapi menurutku ya sudah cukup lah untuk pemeriksaan dasar selama antenatal care. Tuh. Terus yang kedua, ada pemeriksaan buat ibu bojomu lur gitu. Itu meliputi pemeriksaan tekanan darahnya berapa, kondisi tanda-tanda vitalnya, napasnya baik apa enggak, detak jantungnya bojomu baik apa enggak, habis itu penelusuran riwayat penyakit, punya asma ora, terus punya sakit penglihatan yang kabur, minus gitu, minusnya parah apa tidak itu. Habis itu dokter juga biasanya periksa kadar HB, hemoglobinnya. Jadi untuk cek istrimu tuh anemia apa enggak gitu loh. Kalau ada risiko anemia, dicek juga golongan darahnya. Dan habis itu diperiksa kemungkinan adanya penyakit-penyakit infeksi menular. Nah biasanya kita lakukannya triple eliminasi. Itu meliputi pemeriksaan hepatitis B, habis itu pemeriksaan sifilis, sama pemeriksaan HIV. Nah, terus kamu sebagai laki-laki harusnya itu menemani setiap istrimu ANC. Ojo istrimu bokon jalan sendiri, jalan kaki sendiri dari rumah ke Polindes kayak gitu, atau naik Grab, naik taksi dari rumah ke dokter spesialis. Ya jangan, karena tiap bulan itu kondisi istri itu berubah. Nah waktu ANC itu nanti itu selain diperiksa ada konseling. Nah, dokternya itu ntar kan mau konseling gimana kondisinya, nerangin kondisi kesehatan ibu dan janinnya, habis itu rencana melahirkannya nanti apa, rencana yang dibuat bulan ini bisa berubah lur bulan depannya gitu loh, sesuai kondisi yang ada itu loh. Misalnya bulan ini nggak ada kaki bengkak, nggak ada tensinya tinggi sekali, tiba-tiba pagi kok aku ora dibales ya ngomong pagi loh. Nah itu kadang ada perubahan kondisi dari bulan pertama ke bulan kedua, bulan kelima, bulan keenam. Nah misalnya istrimu sendiri, bojomu dewe, dokter wes ngomyang akeh banget, bu maaf kemarin kan harusnya normal tapi kayaknya ini tidak bisa, harusnya operasi, mergone alasannya A, B, C, D. Paham bu? Paham. Giliran pulang nanti bojomu bilang, mas aku harus operasi gitu, karena dokternya bilang alasannya A sama B, C sama D ini lupa disebut. Nah seringnya kayak gitu loh. Nah terus padahal yang C sama D itu yang alasan paling kuat, kadang A sama B nya nggak terlalu kuat. Terus kamu mikir wes lah rapopo lah D gitu, tetap nekat normal wae. Pas hari H ternyata kepeksa kudu operasi. Wah aku ini mencak nesu gitu. Oh kok nggak dikasih tahu dari kemarin, padahal wis dikasih tahu lur, kowe nek wae sing ora teko karo bojomu lali. Nah gitu loh. Jadi pentingnya buat saudara-saudara semua itu datanglah, temani pasangan kalian ketika ANC ya. ANC itu penting, pemeriksaan selama kehamilan, kurang lebih kayak gitu. Nah ini suasana sawah, wes ya kuliah ANC nih dikit aja kan sambil mereview mic tadi. Ini suasana sawah. Oke. Kayak gini. Ini sawah di desaku, di desa Lamaksenulu, dusunnya di Lumil. Oh lihat tuh, itu pohon-pohon itu pohon tua lur, itu lontar kayak gitu loh. Nah itu ntar
dipotong, habis itu dapat kita yang namanya laru. Minuman laru manis-manis ngono. Terus ya enak, mung nek kakean mabuk kamu nanti, karena dia ada sedikit kandungan alkoholnya. Laru itu nanti cikal bakalnya menjadi minuman tradisional di Nusa Tenggara Timur yang namanya sopi. Jadi dia harus direbus dulu, kayak proses penyulingan gitulah. Terus nanti dapat tetesan-tetesan alkohol. Tuh, semuanya masih dilakukan secara tradisional, meskipun sekarang saya lihat di Kupang sudah ada sopi yang dibuat dengan quality control yang terjaga gitu. Dia namanya Sopia, cuman saya belum pernah mencoba gitu. Ya kurang lebih seperti itu reviewnya sambil ngobrol-ngobrol tentang ANC. Gimana buat teman-teman yang mau membeli mic ini, bisa dipertimbangkan ya, kira-kira suara saya seperti apa, pecah apa enggak, jelas apa enggak, seperti itu. Oke ya, kurang lebih jadi seperti itu ya review kali ini tentang mic ini. Terima kasih telah menonton episode ini. Salam buat pasangan kalian semua. Semoga semuanya sehat dan diberi kebahagiaan. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Dah semuanya, goodbye. Selamat beraktivitas.